Halo sobat atau kawan Kaliber, kita berjumpa kembali bersama saya Edi Wahyudi dan Dan saya Indra Karismiaji. ya kita dalam edisi weekend ini ya agak inilah agak ringan-ringan yang lucu-lucu lah Mas Indra ya. Jadi Ya, jangan terlalu serius lah ini. Hari edisi Sabtu akhir pekan ini kita eh, bikin eh, ya antara lucu, antara santai, tetapi juga buat orang-orang tertentu justru ini jadi masalah nih, Mas. Tapi intinya kita angkat berita-berita yang sedang mencuat hari ini, yang sedang viral, ya kan. Nah, hari ini kita ya. mau bahas apa nih, Mas? Ini ada caleg-caleg yang gagal dan mereka stres, depresi gitu ya. Tingkahnya aneh-aneh. Oke. Wah, Seperti ini. jangan-jangan saya depresi juga nggak nih? Saya bacain dulu Mas. Oke, oke, oke. Seorang caleg di Palembang yang diduga stres diikat di sebuah tiang listrik karena mengamuk minta uang dikembalikan. Viral ini di dunia maya. Video caleg stres itu diunggah oleh akun Instagram @palembangio pada Rabu kemarin. Benar nggak nih Lor kejadiannya? Kejadiannya apa ini bacanya? Benar nggak ini Lor kejadiannya? Tulis akun Instagram @palembangio. Dalam video itu terlihat seorang pria yang diduga caleg bernama Rian Kimas marah-marah karena gagal menjadi anggota legislatif di pemilu 2024 dalam keadaan terikat di tiang listrik. Berkali-kali Rian Kimas berucap dalam bahasa daerah minta uang yang telah ia keluarkan agar segera kembalikan. Wah, gitu. Mas Indra caleg juga kan? Saya kemarin untuk pertama kalinya nyalek Nah, DPR RI di Dapil Jawa Tengah 1 dan sepertinya memang tidak jadi, tapi untungnya saya nggak stres. kalau masih bisa diajak ngobrol berarti masih waras, Mas. Ya, jadi memang ini sih Mas, pengalaman pertama saya terjun di pemilihan legislatif ini, saya nggak tahu ya perbandingannya dengan pemilu pileg-pileg sebelumnya seperti apa, tapi memang buat saya ini sangat brutal. Hmm, Artinya, dan ini juga saya bicara dan dikonfirmasi oleh banyak politisi ya. Dan itu kalau ya. kita mau lihat di TV juga banyak dibicarakan di media sosial, di media mainstream ada juga. Untuk jadi anggota DPR RI itu kalau nggak punya dana 30 miliar, jangan Hmm. harap jadi. Jadi DPR caleg RI ya. DPR RI gitu. Nah, Hmm. tinggal ke DPRD-nya kan tinggal turun di bawahnya aja. Tapi yang jelas caleg duafa seperti saya ini nggak akan pernah bisa jadi. Ya, dan saya juga memang berawal dari tujuan sih kan. Tujuan saya nyalek ini kan bukan untuk mendapatkan jabatan, bukan untuk mencari uang kan gitu. Tetapi sebetulnya saya punya keinginan untuk mengawal revisi Undang-Undang Sisdiknas. Itu sebetulnya tujuan saya yang paling utama. Kenapa diminta untuk maju sebagai caleg oleh Partai Nasdem itu saya menerima. Karena memang punya punya eh, apa ya panggilan lah kan gitu. Undang-Undang Sisdiknas itu kemarin hampir saja disahkan kalau nggak saya dan teman-teman aktivis pendidikan lain mengawal kan gitu. Jadi modelnya mirip dengan Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Minerba, Undang-Undang IKN, termasuk Undang-Undang Kesehatan yang juga juga kemarin ribut kan gitu. Kok apa Hmm. Hmm. rame itu kenapa? Karena memang dalam penyusunannya itu di ruang gelap. Jadi publik itu nggak pernah diajak bicara, para Ya. aktivis, para tokoh-tokoh, para pakar itu nggak pernah diajak bicara, tiba-tiba muncul aja. Dan tentunya kemunculannya itu tidak sesuai dengan harapan masyarakat kan, tidak tidak membawa ke kondisi yang lebih baik, justru malah kondisi lebih buruk. Nah, itu yang membuat eh, kami para aktivis
kebetulan melalui dari semua fraksi, waktu ini saya bicara Undang-Undang Sisdiknas ya, dari Ya, semua ya. fraksi itu yang mau mendengarkan kami secara fraksi itu hanya Partai Nasdem. Jadi disitulah mulai saya secara pribadi dekat dengan teman-teman di Partai Nasdem, dan karena kita membahas itu, akhirnya Partai Nasdem meminta saya untuk maju sebagai caleg DPR RI. Dan saya itu seumur hidup tuh baru menjadi anggota partai politik itu baru 31 Maret 2023 yang lalu kan. Jadi betul-betul prosesnya proses kilat. Jadi bukan yang memang dari awal, wah saya harus jadi anggota dewan, saya harus apapun cerita, bukan ke situ. Nah ini yang juga kenapa saya nggak stres kan, karena juga tidak terus apa mengeluarkan dana bermiliar-miliar kan gitu. Itu Tapi dana sudah nggak, keluar ya, Mas? ya ada lah, tetapi nggak besar kan gitu. Karena juga dapil saya kan di luar kota ya, di Jawa Tengah, walaupun di Ya. kampung orang tua sendiri, tapi kan tetap ada lah biaya transport ke sana kan gitu. Tapi sebetulnya nggak besar kan gitu. Jadi ya nggak Tapi ada bikin stres. contoh ini loh, Mas, caleg yang sangat hemat tapi dia kepilih. Komeng. Ya tapi kan dia untuk membangun namanya kan sudah lama sekali kan begitu. Jadi agak agak Ya. berbeda lah. Dan dia kan di DPD, bukan di Hmm. DPR Ya, RI. Jadi juga betul. juga agak beda karena di DPD itu tidak menyusun undang-undang kan, bukan fungsi legislatif yang dijalankan di sana. Jadi Nah, Mas Indra, agak beda lah ya, Mas prosesnya. Indra, kalau caleg sudah ngeluarin duit puluhan miliar begitu ya, terus mereka kan pasti berharap ini balik modal gitu ya. Kira-kira orang-orang yang sudah lek itu, sudah anggota legislatif itu, balik modalnya dari mana ini? Ini saya rakyat jelata yang ingin tahu aja ini, wakil-wakil rakyat itu gimana ini? Nah, ini kembali yang baru saya tahu setelah terjun kan. Kalau saya nggak Ya, terjun kan, saya nggak tahu. Jadi pas saya terjun itu, memang saya melihat ternyata untuk kita bicara berkampanye yang wajar, artinya nggak ada dalam tanda kutip tangan-tangan yang membantu kita kan begitu, membantu dalam arti yang negatif ya kan begitu. hmm. Itu memang sudah mahal sekali. Kita bicara misalnya ada teman saya untuk masang baliho, masang macam-macam lah, untuk kita bicara APK-nya aja sudah 2M, Mas. Itu 2 miliar ya kan gitu. DPR RI ya. DPR RI kan gitu. Itu Hmm. baru baru kita bicara masang baliho, masang ini ya. Memang kan itu juga tergantung lokasi ya. Semakin lokasinya bagus di tengah kota itu kan semakin mahal. Itu kurang lebih dia ngeluarkan 2M. Nah, tiap kali dia ngumpulin massa, ketemu ketemu masyarakat itu kan juga harus ngasih makan. Kadang-kadang Ya. ngasih transport kan gitu. Belum lagi ya pasti bikin kaos, bikin APK dan lain sebagainya. Itu cukup mahal dari sisi itu kalau kita bicara kampanye yang benar ya kan. Nah, kemudian saya berhitung nih, berhitung. Kalau saya jadi anggota DPR RI, itu antara gaji, tunjangan, dan lain-lain itu kira-kira saya bisa dapat 100 juta per bulan. Hmm. Itu belum dipotong untuk partai, biasanya kan Ya. ada yang harus diberikan untuk partai ya kan begitu. Jadi Berapa katakanlah persen? 100, Boleh tahu nggak? Berapa persen yang buat partai? tiap partai beda Mas aturannya kan gitu. Oh. Tiap partai beda aturannya, beda mekanismenya, tapi tentunya ada timbal balik untuk kepada partai lah gitu. Ya ada yang bentuknya sumbangan, ada yang bentuk iuran wajib atau apalah, tapi intinya kan memang karena kita mendapatkan gaji tersebut itu harus dikembalikan ke partai karena mengusung kita. Itu wajar lah kan. Nah, tanpa dipotong itu kita dapat 100 juta per bulan. Kurang lebih lah ya. Itu yang betul-betul hak kita ya. Saya nggak bicara misalnya tentang
dana reses yang memang harusnya bukan ke kantong Ya. anggota dewan kan, itu dipakai untuk kegiatan reses, kegiatan masyarakat. Yang betul-betul hak kita masuk kantong itu 100 juta per bulan. Itu maksimal lah kan. Itu kalau kita 5 tahun jadi anggota dewan, itu kan berarti cuma 100 juta kali 5 tahun kali 12 bulan. Berarti kan 60. 100 juta kali 60. Ya. Maksimal kan berarti kita itu akan terima 6 miliar selama Ya. 5 tahun. Ya kan? Nggak balik Nah, modal dong. itu dari situ aja, itu asumsi kita nggak makan, kita nggak beli apa-apa, ya kan? Itu kita utuh terima 6 miliar. Bayangkan kalau tadi para politisi mengatakan, kalau nggak mengeluarkan anggaran kampanye 30M, itu nggak mungkin jadi. Coba deh, kita pakai ilmu matematika. Gimana caranya pendapatan 6M, tapi pengeluarannya 30M? Kan nggak nyambung nih, kan gitu. Tapi orang berlomba-lomba untuk Ya, ya. menjadi anggota dewan, ya kan? Nah, kalau kalau orang mengatakan ada bohirnya lah, ada apa, itu kan tetap harus dikembalikan. Nah, justru di sini yang menurut saya ini bahayanya di sini. Ini justru kenapa banyak anggota legislatif yang misalnya tertangkap urusan OTT korupsi misalnya. Ya karena terjadi perbedaan tadi kan, mau nggak mau untuk menutupi perbedaan antara yang didapat dengan yang dikeluarkan tadi, harus ada langkah-langkah yang sebetulnya melanggar hukum. Ya. Nah, ini yang bahaya juga rakyat yang tidak peduli dengan seperti ini. Jadi pengalaman juga, Mas. Begitu turun, ketemu masyarakat, itu yang nama proposal macam-macam, Mas. Ya, ya, Jadi ya. Nah, rakyat saya dengar itu. itu rakyat itu minta macam-macam. Jadi ada Hmm. yang mulai dari bikin parit lah, sampai sound system di masjid, sound system di gereja, sampai lapangan badminton, sampai lapangan voli, pokoknya Katanya permintaan sampai tuh. urusan pribadi, Mas. Nyunatin anaknya itu minta sumbangan dari caleg. Nah, itu udah beda lagi ya. Itu nanti saya akan bahas secara khusus tuh. Oke. Tapi dari sini aja kan artinya memang otomatis membuat biaya kampanye, biaya politik itu tinggi sekali. Nah, belum kita bicara tentang serangan fajar, ya kan? Itu saya yang sama sekali nggak pakai serangan fajar karena saya udah nggak cocok dengan pola itu kan. Bayangin Mas, di beberapa dapil itu ada yang antara 300.000 per amplop sampai ada yang 500 bahkan 1 juta per amplop. Nah, Berapa orang? kalau rumusnya gini Mas, kalau pakai amplop, ini ada di Hmm. podcastnya Total Politik yang ngomong itu Gus Romi, Rumah Hurmuzi dari P3. Beliau Ya, ya. mengatakan kalau kita pakai amplop, rumusnya itu 3 kali lipat. Jadi kalau kita kayak di dapil saya nih, kalau mau aman jadi anggota DPR RI itu dapat 100.000 suara. Berarti kita harus nyebar ya 300.000 amplop. Bayangin Mas, kalau kita yang paling rendah aja 300.000 amplop kali 300.000. Itu 90M Mas. Bayangin, 90M keluar buat dapetin 6M. Kan nggak masuk akal Ya, ya. gitu. Nah, ini jalur yang model pakai amplop. Saya udah ketemu lagi jalur lain, Mas. Namanya jalur botoh. Apa itu? Nah, Botoh. botoh Oh, itu bukan, jadi bukan bobotoh ya. kan. Jadi Supporter saya Persib Bandung itu. Botoh. jadi ternyata Mas di daerah-daerah itu ada orang-orang yang berprofesi sebagai botoh. Artinya mereka itu punya warga di kampung-kampung yang akan nurut mereka untuk Hmm. milih siapapun. Nah, tinggal uangnya aja kan gitu.
Nah, itu saya waktu itu ditawarin untuk bisa jadi anggota DPR RI, itu saya diminta sekitar 15 M. Hmm. Kan tetap aja nggak walaupun lebih sedikit dari 9, jauh lebih sedikit dari 90 M, tapi kan 15 M buat buat botoh saja itu cukup tinggi kan, sedangkan tadi penghasilan kita cuma 6 M. Dan tentunya kan kita juga nggak bisa hanya mengandalkan botoh saja, gitu kan. Jadi kalau beberapa orang itu mengatakan ya botoh itu ngambil ngambil kira-kira 50% lah kan dari hasil yang ini. Ya bayangin berarti kan balik lagi kita palingnya sekitar 30 M keluarnya. Kan benar hitungannya. Jadi faktanya memang ada jalur-jalur orang yang berprofesi sebagai pengumpul suara nih kan. Ya, ya, Memang ya, ada yang benar, ada yang bahkan ada yang penipu, Mas. Jadi ya, ngaku-ngaku botoh itu kan itu juga salah satu yang bakal bikin stres tadi anggota. Bayangin kalau 15 M keluar ketemunya botoh yang penipu nih, ya kan? oh, Kan berarti iya. sama aja 15 M hilang begitu saja. Saya Itu jadi mungkin ingat cerita teman saya, Mas. ya Kalau ada di sebuah kabupaten itu di Jawa Timur itu ya, ya. masyarakatnya itu satu kecamatan itu nggak peduli mau pilih siapa, pokoknya siapa yang ngasih duit. Nah ya, Ya dan itu itu mereka ada dikoordinir. koordinator masing-masing, Nah, korlapnya itu. koordinator itu yang namanya botoh kalau di Jawa Ya, istilahnya ya. begitu, ya kan? Mungkin Ya, kalau tiap daerah beda istilah kali ya. ya. Nah, Ya, ada jalur lain lagi, Mas. Nah, tapi ini kembali betul atau tidak saya belum tahu ya. Karena saya juga ditawari ada orang yang mengaku ya dari timnya yang mengaku KPU itu dengan saya menyediakan 20 M itu saya masuk hmm. gitu kan. Ini kembali orang datang ke saya menawarkan itu ya. Benar atau enggak saya nggak bisa buktikan, tapi kan ini berarti dari jumlah tadi kan besar sekali memang biaya politik kita untuk mendapatkan tadi gaji yang hanya maksimal 6 M itu dengan catatan kita selama 5 tahun puasa kan, nggak beli makan Ya. sama sekali karena semua penghasilan kita larinya ke sana. Atau punya penghasilan yang lain gitu ya. Ya kan kalau jadi anggota dewan kan harusnya nggak boleh dong untuk misalnya berbisnis atau punya jabatan lain kan, dia dipilih Oh, rakyat untuk memang ngurusin rakyat. Dan itu juga sudah konflik of interest lagi. Tapi ya itu Mas, itu kalau memang tujuan awalnya memang sekedar cari jabatan, cari uang dan gagal ya jadinya stres. Makanya kita lihat video ada yang orang udah ngaspal terus nah, dirusak lagi kan gitu. Nggak usah nyalek kalau nggak ikhlas ya. Ini gara-gara kalah dalam caleg pria ini bongkar hasil kerjanya selama nyalek membuat warga protes. Ya kalau sudah jadi janganlah dibongkar bang. Kasihan warga yang sudah berharap. Yang apa? dikerok lagi aspalnya. Ya terus apa mewakafkan tanah untuk makam diminta lagi. Jadi ya bahkan ini yang miris ya. Kabarnya juga ada beberapa yang bahkan bunuh diri. Ya, ya. Itu saya baca beberapa berita belum dikonfirmasi ya apa betul atau enggak. Tapi ya jelas sangat sangat mungkin kalau pengeluarannya sedemikian besar tetapi nggak jadi. Kan? Tapi Mas, yang menariknya gini Mas, orang-orang yang stres itu, yang depresi itu, biasanya caleg-caleg yang tingkat provinsi dan kabupaten kota. Kita belum pernah, saya nggak pernah dengar atau nggak pernah baca berita caleg yang DPR RI itu stres kayak gitu. Ya Ini mungkin mudah-mudahan perlu ada mudah-mudahan penelitian, enggak. kenapa yang itu ya? Ya apa nggak tahu juga ya, saya juga belum bisa konfirmasi apakah memang tidak ada caleg level DPR RI. Logikanya sih harusnya nggak ada bedanya ya kan gitu, karena tadi kan biayanya sangat besar untuk eh, berpolitik ini, dan juga kalau kita bicara ilmu statistik Mas, eh, menjadi anggota
legislatif ini jadi dewan itu lebih apa ya, kecil kemungkinannya daripada kita berjudi. Jadi bayangin aja, di dapil saya itu ada 8 kursi yang tersedia ya. Jateng 1 itu ada 8 kursi yang ini saya bicara DPR RI ya. Kita tahu ada 15 partai. Kali 8 calon anggota caleg di tiap partai. Berarti kan 15 kali 8. Ya. Sedangkan yang dipilih itu hanya 8. Itu kan berarti cuma berapa? 1/20 kan. Nah, itu kalau kita bicara dari ilmu probabilitas, itu probabilitas sangat kecil, tapi orang berlomba-lomba untuk menjadi anggota dewan dengan tujuan tadi bukan tujuan untuk berjuang demi rakyat kan itu, tapi untuk kepentingan tadi pribadi. Dan ini tadi saya bicara yang tadi anak sunat apa warga itu. Jadi saya tuh dulu punya banyak kenalan yang anggota, terutama anggota DPRD tingkat kota, kabupaten atau provinsi dari daerah-daerah, kan? Mereka itu ternyata dari 7 hari seminggu itu 4 harinya minimal di Jakarta, Mas. Bayangin. Jadi mereka kantornya di daerah, ya kan? Dalam 7 hari seminggu itu paling nggak 4 hari di Jakarta. Jadi dulu awal-awal kan saya bingung, loh, Anda ini kan anggota dewan di sana, kenapa nggak lebih banyak berada di kantor, berada bersama masyarakat, dengan konstituen, bicara ini. Saya ketawa dengar cerita mereka. Kalau itu Saya bilang, bupati-bupati juga banyak, Mas, yang lebih sering di Jakarta daripada di kabupatennya. ya, bisa juga gitu ya. Nah, saya ketawa dengar cerita mereka. Mereka bilang begini, pusing Mas Indra kalau di dapil atau di daerah ya, di kantor ya kan. Kenapa? Karena tiap hari orang tuh minta aja, mulai dari lahir, sakit, sunat, nikah, ya kan, meninggal, nggak punya pekerjaan, itu semua minta bantuan ke kita. Ya itu bikin kita pusing. Jadi biar nggak kita pusing, malah kita ke Jakarta aja deh kan. Nah ini kan satu hal yang menurut saya akhirnya demokrasi tidak terbentuk, fungsi mereka sebagai wakil rakyat tidak terbentuk. Tapi juga karena kesalahan rakyat sendiri, yang rakyat justru lebih memilih untuk mendapatkan apa ya, insentif langsung gitu. Tadi bentuknya ada amplop, ya kan, ada minta bantuan ini. Jadi pengalaman saya lama tinggal di luar negeri, Mas. Kalau dulu kayak di Amerika itu, yang namanya calon anggota dewan, calon kepala daerah, calon presiden, itu kalau memberikan uang, memberikan barang, itu hukumannya pidana. Ya, ya. Dan itu betul-betul diterapkan. Ya, jadi nggak sembarangan. Kita tuh sebetulnya hukumnya juga pidana, Mas. Ada di Iya, undang-undang harusnya. pemilu, tapi nggak pernah diterapkan begitu. Ya kan buktinya bagi-bagi susu di CFD itu dibiarkan saja. Itu kan yang betul-betul terbuka telanjang kan begitu. Kalau model seperti itu ternyata tidak ditindak di Itu Indonesia. itu susu, Mas. Ada yang duit cash itu juga nggak ditindak apa-apa. Katanya kalau 100.000 ke bawah itu nggak termasuk apa itu namanya? Nah, Money politics. kalau di luar negeri itu satu memang melanggar hukum pidana dan itu akan langsung hukumannya itu berat. Yang kedua, masyarakatnya sendiri juga akan menolak. Mereka akan mengatakan, ngapain ngasih saya 300.000 untuk milih Anda atau 500.000 bahkan sejuta. Programmu apa? Itu masyarakat itu kan berarti memang perbedaan tingkat kecerdasan ya kan. Jadi orang tidak terlalu pragmatis untuk hanya terima uang sekian itu kemudian harga dirinya suaranya itu bisa digadaikan. Enggak, mereka
Dan mereka sudah terbiasa dengan yang namanya politisi itu memberikan ke rakyat berupa program. Jadi ya kalau memang tadi mengaspal jalan, itu bukan pakai duitnya sendiri buat ngaspal jalan, tetapi menggunakan anggaran negara, entah itu APBD, kalau kita bicara DPRD kota kabupaten atau provinsi ya, atau APBN yang DPR RI untuk mengaspal jalan. Itu kan bagian dari jadi itu bentuknya itu bukan uang, bukan dari kantong sendiri, tetapi memang program dari negara. Nah, ini saya nggak tahu kapan ini akan bisa berjalan di Indonesia, tapi kita harus butuh mengembalikan ini ke koridor yang sungguhnya biar juga nggak banyak orang stres kan. Nah, Ya, iya. sekarang ini yang terjadi. Itu. Sekarang ini gejalanya kan begini, orang ingin jadi anggota legislatif itu sebagai mata pencarian, Mas. Sebagai pekerjaan utama, gitu. Bukan sebagai alat, bukan sebagai lembaga perjuangan dia untuk memperjuangkan nasib rakyat. Gitu. Itu yang salahnya kan di situ yang mendasar. Menurut saya begitu. Ya. Ada Jadi lagi, ada lagi Mas. Ada cerita yang lucu. apa? Orang nyumbang karpet untuk masjid. Dikira orang masjid itu kan, oh ini infak dari. Ternyata dia nyalek. Setelah gagal jadi anggota legislatif, ditarik lagi, digulung lagi karpet-karpet masjid sumbangan dia. Seharusnya itu kan masuk aja sebagai infak gitu ya. Infak ke masjid ya itu nanti balasannya di akhirat lah ya, bukan langsung jadi anggota legislatif sesuai kemauan dia gitu. Nah, ini Jadi kan itu tadi aneh-aneh Mas. ini. Yang itu tadi saya sampaikan. Ini juga sebuah kebiasaan yang harusnya masyarakat juga diedukasi. Harusnya Ya, itu nggak boleh kan begitu. Memberikan barang, memberikan uang itu nggak boleh dan harusnya ditolak. Termasuk ngasih karpet ke masjid lah, ngasih tadi bangun jalan, ngasih sound system gitu. Jadi itu udah salah kalau orang itu memberikan barang dengan harapan masyarakat memilih dia. Itu sudah pelanggaran undang-undang pemilu, ya kan? ya, Dan masyarakat itu juga dampaknya akan buruk buat mereka. Jadi bayangin aja tadi ya, kalau seorang anggota dewan gajinya hanya maksimal 6 M, tapi dia keluar dana kampanye 30 M. Mana yang akan dipikirin dulu rakyat atau ngembaliin yang 24 balik M? modal. Kan pasti ngembaliin yang 24 M dulu kan, sambil nyari lagi buat 5 tahun ke depan kan gitu. Mungkin naik jadi 40 M, kan seperti itu. Nah, kapan mikirin rakyatnya? Sedangkan tadi rakyat hanya dikasih 300.000 atau 500.000 plus mungkin ada tadi ngaspal jalan, ada karpet di masjid, hanya itu. Jadi sebetulnya ini punya dampak yang panjang, tapi rakyat kita karena memang tidak ada upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, akhirnya dibodohi terus. Nah, Ya, mudah-mudahanlah dialog santai kita di akhir pekan ini bisa membantu untuk membuka mata rakyat supaya kita pemilu tahun 2029 nanti menjadi lebih baik, menjadi lebih demokratis, menjadi lebih bermartabat ya. Bukan menjadi pemilu yang brutal seperti sekarang, lebih banyak politik uangnya yang pasti akan menyengsarakan rakyat. Karena tadi balik lagi, pasti semua mereka yang mengeluarkan biaya besar. Jadi bicara termasuk Pilpres nih ya, itu pasti akan mengutamakan untuk mengembalikan modal. modalnya dulu, ya kan? Modal kampanyenya. Kalau sampai triliunan ya pasti akan mikirin kembaliin modal yang triliunan itu, rakyat akan di nomor sekian kan. Itu dampak. Ya. Oke, baik. Oke? Oke, Oke, Mas. baik. Dan kawan Kaliber, dari dialog ini tadi, apakah Anda masih berminat untuk menjadi caleg atau mencerdaskan
diri sendiri untuk menyadarkan caleg itu supaya tidak gampang-gampang ngeluarin modal, tapi ngeluarin program itu yang penting. Gitu ya. Kira-kira begitu, Mas Indra. Mas Indra dan Betul. kawan Kaliber, sekian perjumpaan kita. Sampai jumpa. Sampai jumpa lagi.